Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya selaku perwakilan dari kelompok satu, yang dimana kali ini saya akan mendemokan hasil proyek yang telah kami buat, yaitu bernama keuangan pribadi. Jadi sebelum saya ke prakteknya, saya akan menjelaskan sedikit deskripsi singkat dari proyek yang telah kami buat. Oke, jadi keuangan pribadi merupakan suatu hasil software yang digunakan untuk mencatat dan menghitung apa saja pengeluaran dan pemasukan dari user berdasarkan kategori yang telah ditentukan, sehingga user dapat dengan mudah melihat keuangan mereka dengan hasil software yang telah kami buat ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita demokan hasil project yang telah kami buat ini. Oke, untuk step pertama, kalian harus wajib mengaktifkan XMPP kalian karena project kami ini berbasis localhost, jadi atau database lokal. Jadi kalian harus harus diwajibkan untuk mengaktifkan Apache sama MySQL gitu. Oke, jadi untuk step kedua kalian harus membuat database yang bernama personal_finance. Jadi setelah kalian membuat database ini, sistem kami akan auto migrasi table. Jadi kalian nggak usah susah-susah membuat table lagi. Oke, karena ini jadi pada saat kalian run ini sudah otomatis membuat table di database. Jadi ini untuk hasil tampilan login kami. Oke, karena kita belum ada akun, jadi kita register dulu. Oke, dengan nama saya sendiri Adia Rihal Sulaiman, username-nya Adia Rihal, terus juga kata sandinya Rihal 123, emailnya rihal.gmail.com gitu kan. Oke, buat akun, registrasi telah berhasil. Lanjut, tadi namanya Adia Rihal dengan password Rihal 123. Izin berhasil. Jadi karena pertama-tama kan kosong, karena kita akun baru, otomatis ini kosong. Jadi lanjut kita ke tambah transaksi. Di sini ada dua kategori, ada pengeluaran dan pemasukan. Untuk pengeluaran di sini kategorinya telah kami tentukan, tetapi untuk pemasukan itu bebas dari user untuk pemasukan itu dari mana aja gitu kan. Contoh, kita masukin pemasukan dulu, sumber pemasukan itu dari gaji gitu. Gaji bulanan. Oke, untuk jumlahnya 101 juta di bulan November, 30 November. Catatan gaji bulanan ayah 01, nomor transaksi. Oke, di sini ada total pemasukan, total pengeluaran, dengan saldonya gitu. Oke, kita coba tambah lagi dengan pengeluaran. Sudah pengeluaran kan ini, terus kategorinya makan dan minum. Jumlah itu seharga 100.000. Catatan beli makan pecel lele di tanggal 29 November. Tambah transaksi, otomatis untuk saldonya berkurang gitu. Terus kita tambah lagi yang terakhir itu untuk kategorinya makan dan minum lagi dengan jumlah 400.000. Itu catatan beli bakso tenis. Nah, tambah transaksi. Oke, jadi di sini saldo telah sesuai dengan hasil apa yang telah kita buat gitu kan. Sini 400.000 dan 100.000, jadi di 500.000, jadi sesuai lah. Jadi sini kami juga menyediakan filter guys. Jadi di sini ketika kalian memilih makanan minum, jadi yang ke filter cuma untuk makanan minum. Jadi kalau kalian ke pakaian itu nggak ke filter karena data pakaian itu nggak ada. Makanan minum. Oke, sini tadi aku udah bedain untuk tanggal 29 dan 30. Jadi kalian bisa juga filter untuk tanggalnya juga. Itu bisa untuk filter misalnya tanggal 29 nih. Oke, filter. Kan kalau kalian hapus lagi, filter lagi, dua-duanya ketampil. Terus kalau cuma untuk pemasukan juga ini, nah ini pemasukan gitu kan. Oke,
Udah, untuk sistem ini udah, sebenarnya simple untuk sistem ini. Terus juga untuk tentang akun juga gini. Oke, di sini ada password, ubah password dengan passwordnya itu password lama itu kan Rihal 123. Coba kita ubah. Masukkan password lama itu Rihal 123. Password baru itu Rihal 456. Coba konfirmasi. Oke. Oke, ini passwordnya telah berhasil berubah, dan kalau untuk mengetesnya itu benar atau enggak kita coba keluar, masuk lagi. Oke, tadi Adia Rihal dengan passwordnya Rihal 456 gitu kan, login. Oke, login telah berhasil. Oke, nah ada kan. Nah, jadi sistem kami juga ini untuk didesain untuk setiap user itu beda-beda ya. Coba ini tadi kan yang kita login, coba aku udah buat dua user, satu yang user ini sama ini. Oke, jadi di sini ada username A dengan passwordnya 123 sampai 8. A 1234567 8. Masuk. Nah, kan beda nih. Beda nih. Ini tadi kita makanan minum udah ada pemasukan, sedangkan di sini cuma ada sewa kendaraan gitu kan. Ya, dan tentang akunnya juga beda-beda nih. Nah, dan untuk fitur-fiturnya udah sama persis, nggak ada, tapi cuma di sini beda setiap user yang login itu berbeda-beda, dan data yang ditampilkan juga menyesuaikan dengan user yang login. Jadi gitu ya. Mungkin ini aja demo yang bisa saya lakukan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 terdiri dari Kendraki, Delvia, Juniko, dan Nur akan mempresentasikan melakukan demo What? hasil dari aplikasi kami. Jadi kami akan mulai dari menu utama admin, yaitu ini frame utamanya. Di sini ada 3 tombol, yaitu close stock atau menu, buka kasir, dan lihat riwayat. Yang dimana masing-masing tombol ini berfungsi sesuai dengan namanya, yaitu membuka frame yang dimaksud dari namanya ini. Kita akan lanjut ke kelola stok atau menu yang akan dijelaskan oleh Delvia. Jadi di frame kelola menu ini itu gunanya untuk mengelola daftar menu. Ketika dibuka, program menyiapkan tabel lalu memuat data menu dari data source. Ada 3 tombol utama. Yang pertama itu ada tombol tambah. Itu memungkinkan pengguna untuk memasukkan nama menu, harga, stok. Lalu data tersebut disimpan dan disimpan di dalam tabel dan diperbarui. Tombol yang kedua itu ada tombol edit, itu untuk mengubah data pada baris yang dipilih. Dan program akan mengambil ID dari baris itu agar perubahan tepat pada data yang benar. Dan yang terakhir itu ada tombol hapus, itu untuk digunakan menghilangkan menu yang dipilih setelah konfirmasi dari pengguna. Frame yang selanjutnya itu akan disampaikan kepada rekan saya, Juniko. Lanjut, ada frame kasir. Jadi seperti yang dilihat, di sebelah kiri akan ada tabel yang menampilkan menu dan juga harga serta stoknya. Yang ketika diklik, maka akan langsung memunculkan jumlah kuantitas yang ingin dibeli. Misalkan diketik 1 atau 10. Ketika sudah di situ akan menghitung subtotalnya, lalu di sebelah kanan akan ada pembayaran untuk menulis berapa uang yang akan dibayarkan. Misalnya jika pembeli membayar 50.000 dan penjual menekan bayar, maka akan keluar konfirmasi. Ketika ditekan yes, maka akan memunculkan sebuah struk pembayaran. Selanjutnya, di sini juga ada tombol untuk menghapus item, untuk meng-cancel sebuah transaksi, misal. Itu saja untuk frame ini. Selanjutnya akan diserahkan pada teman saya, Nur. Baik, di sini saya akan menjelaskan tabel riwayat transaksi berisi data transaksi dengan ID otomatis, waktu transaksi yang default langsung, dengan waktu transaksi itu dilakukan kasir yang ditangani oleh admin, total harga, jumlah bayar, kembalian, serta
metode pembayaran yang dilakukan yang biasanya berisi metode cash atau non-cash. Ketika kita melakukan aksi data tersebut tidak tampil di layar, maka kita mengklik tombol refresh data. Dan jika kita ingin menghapus transaksi, maka kita akan mengklik tombol hapus transaksi. Baik, sekian demo aplikasi dari kelompok 2. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelas pemrograman visual L2 Indralaya. Di sini kami akan menjelaskan atau mendemokan aplikasi kami yang bernama Boire, yang dimana aplikasi ini diperuntukkan untuk admin ataupun user pembeli nantinya untuk melakukan pemesanan. Yang pertama kita ada menu login, di mana kita bisa memilih takeaway dan dine-in seperti yang diinginkan oleh user. Bisa di sini kita pilih takeaway. Lalu kita status akan berhasil disimpan ke database dan akan masuk ke menu coffee. Next, ke menu coffee akan dijelaskan oleh teman saya. Boleh, Oke, di menu coffee ini sendiri menampilkan berbagai macam pilihan kopi. Misal kita pilih espresso dan latte macchiato. Di sini bisa kita hapus dan bayar. Selanjutnya ada non-coffee yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk bagian non-coffee ini konsep kerjanya juga sama seperti coffee. Jadi misalkan kita memilih menu mango smoothie, terus kita juga pilih ice blue ocean, dia akan muncul di keranjang pesanan. Dan kita juga bisa menghapus, misalkan kita mengklik bagian ice blue ocean, lalu kita memencet tombol hapus, maka ice blue ocean tersebut akan hilang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Muhammad Sal. Baik, jadi pada fitur keranjang sendiri, apa yang sudah dipilih oleh user atau pelanggan maka akan tampil di tampilan keranjang pesanan, yaitu seperti espresso, jumlah harganya, jumlahnya, dan totalnya. Dan juga di keranjang pesanan sini sudah ada total belanjaan yang akan dibayar, dan apabila ditekan ini tombol bayar, maka akan tersimpan di dalam riwayat pesanan. Dan akan muncul di struk pembayaran, kemudian akan tersimpan di riwayat pesanan. Oke, di riwayat transaksi ini akan muncul ID, kode pesanan pelanggan, dan ada total harga dari pesanan pelanggan, dan juga uang yang dibayar oleh pelanggan, yaitu seperti 100.000, dan juga ada kembalian uang pelanggan. Nah, dan juga ada tanggal pemesanan dari pelanggan, dan itu saja. Oke, terima kasih teman-teman tadi yang sudah menjelaskan. Mungkin itu aja untuk demo aplikasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai source code-nya. Di sini kita lihat ada tiap button akan memiliki trigger event, yaitu mouse click, yang dimana tiap buttonnya sendiri memanggil fungsi yang sama, itu tambah status, dimana seperti kita lihat tadi, status akan ditambahkan apabila dipencet. Lalu untuk mungkin mekanismenya sama seperti coffee dan non-coffee, akan memiliki coding atau source code berupa mouse click, yang dimana memanggil fungsi yang dapat melakukan atau menyimpan data dari nama menu tadi ke database, yang lalu akan dipanggil dan ditampilkan oleh keranjang. Dan yang terakhir kita riwayat transaksi, di mana setiap pesanan yang disimpan ke dalam sebuah database ini dipanggil kembali, lalu akan ditampilkan kembali ke user dalam bentuk riwayat transaksi seperti yang sudah jelaskan. Mungkin itu saja demo aplikasi dari kelompok kami yang berisikan anggota Fania Raisa Andini, Dara Utami, Anjina Alvarez, Muhammad Sal, dan saya sendiri Devinko. Sekian, saya tutup. Terima kasih.
Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Palina Ariba Isran, Saskia Erlina, Muhammad Zaki, dan Rahmat Ramadan akan mendemonstrasikan aplikasi project UAS kami, aplikasi reservasi hotel yang bernama Stay In. Nah, untuk langkah pertama yaitu kita menyalakan Sampipi terlebih dahulu. Di sini Sampipi saya sudah nyala. Biasanya kita buka PHP My Admin ya. Terus kita create database yang bernama Stay In. Oke. Setelah itu kita download file ini stayin.sql. Oke. Jika sudah terdownload, kita buka tadi database yang tadi. Terus kita ke bagian import. Terus kita pilih file yang telah kita download tadi. Import. Oke, di sini semua tabel yang ada sudah kita import. Terus kita kembali ke drive tadi. Terus kita download ini. Setup app stayin.exe nya. Kita download. Oke, jika sudah terdownload, kita buka tadi setup app stayin.exe nya. Ini kita run anyway saja. Next. Oke, sekarang aplikasi reservasi hotel kami telah terbuka. Untuk fitur-fiturnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, nah ini merupakan tampilan homepage dari aplikasi kami, di mana pada bagian ini user belum bisa melakukan apapun maupun itu reservasi ataupun booking. Di sini user diharuskan untuk melakukan login terlebih dahulu, maka di situ akan melakukan sign up. Oke, setelah itu pada bagian sign up sendiri itu user diharuskan untuk memasukkan username. Di sini kami menggunakan username admin. Lalu untuk emailnya sendiri adalah admin@gmail.com. Dan untuk passwordnya sendiri adalah admin123. Di sini kami juga memiliki fitur seperti mata, yaitu gunanya untuk menampilkan password. Oke, setelah itu adalah create account. Apabila proses pembuatan akun telah berhasil, maka user akan ditampilkan halaman login. Di sini user diharuskan untuk memasukkan username-nya, yaitu admin. Oke, passwordnya sendiri adalah admin123. Setelah itu login. Maka apabila proses login telah berhasil, maka user akan ditampilkan halaman homepage yang berbeda dengan yang sebelumnya. Apabila user belum melakukan login tadi, pada bagian atas itu tampilannya adalah sign up sama login. Namun apabila sudah melakukan login, maka tampilannya berubah menjadi profile dan juga riwayat. Selanjutnya untuk fitur yang lainnya itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke. Pertama saya akan menjelaskan fitur profil dengan menekan tombol profil. Nah, pertama ada fitur profil. Di sini user bisa melengkapi data diri user sendiri. Di sini juga terdapat beberapa tombol, ada tombol edit, save, kembali, dan logout.
untuk mengisi biodata user sendiri bisa menekan tombol edit. Nah, misalnya kita masukkan nomor telepon di sini yang masih kosong, ada 0812345679 misalnya. Selanjutnya masukkan gender, misalnya laki-laki. Selanjutnya masukkan tanggal lahir. Untuk format tanggal lahirnya sendiri itu yang pertama ada tahun, misalnya tahun 2000, lalu bulan 1, dan tanggal 1. Nah, setelah mengisi profil ini bisa tekan tombol save untuk menyimpan. Nah, kembali ke halaman halaman sebelumnya bisa tekan tombol kembali. Selanjutnya di sini ada beberapa tampilan hotel-hotel. Kita akan melihat pertama di sini ada Hotel Aston dengan mengklik tombol klik di sini. Nah, di bagian Hotel Aston sendiri ini terdapat beberapa deskripsi. Di sini ada deskripsi singkat terkait hotelnya. Terus ada detail hotel, lalu ada fitur hotel, lalu ada jenis kasurnya, dan ada kontak hotelnya itu sendiri. Nah, di sini juga terdapat tombol pesan hotel untuk melakukan pemesanan hotel. Di sini kita akan coba untuk memesan. Nah, untuk pemesanan hotel ada beberapa yang perlu diisi oleh user. Yang pertama, nama, email, dan nomor telepon ini akan otomatis terisi berdasarkan profil, tapi bisa diganti juga. Selanjutnya ada detail pemesanan. Di sini kita bisa menentukan tanggal pemesanan, misalnya tanggal pemesanan itu tanggal 1. Selanjutnya untuk ada tanggal akhir pemesanan, misalnya sampai tanggal 2. Nah, selanjutnya di sini ada spesifikasi kamar. Di sini ada tipe kasurnya, bisa dilihat ada tipe kasurnya itu ada single, double, dan king. Misalnya kita milih double. Nah, untuk jumlah kamarnya sendiri juga kita bisa tentukan, misalnya kita pesan 1 kamar. Nah, selanjutnya di sini langsung muncul harga dari kamar yang kita pesan. Dan untuk selanjutnya itu ada metode pembayaran, kita juga bisa pilih. Di sini pilihannya sendiri itu ada debit card, kredit card, dan bank transfer. Kita akan pilih debit card saja. Nah, setelah semuanya diisi, untuk memesan kita harus menekan tombol pesan. Di sini pemesanan sudah berhasil dan nanti akan muncul tampilan pemesanannya. Reward pemesanan. Nah, oke. Selanjutnya kita akan kembali ke halaman homepage lagi dengan tekan tombol kembali. Nah, bisa tekan tombol kembali lagi. Baik, untuk fitur selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan yaitu tampilan pada Hotel Harper. Di sini kita klik Di sini dapat kita lihat bagian Hotel Harper ini terdapat gambar hotelnya, terus deskripsi singkat tentang hotelnya, detail hotel, ada kontak pada hotel ini, terus fitur-fitur yang didapatkan pada hotel ini, terus jenis kasur. Di sini dapat kita lakukan juga yaitu pesan hotel. Dan pada tampilan ini sama seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi. Selanjutnya, kita kembali ke tampilan sebelumnya. Selanjutnya pada Hotel Zuri. Di sini pada tampilan Hotel Zuri ini sama saja seperti pada hotel-hotel sebelumnya. Terus di sini kita lihat pada fitur riwayat.
Nah, di sini pada fitur riwayat pemesanan ini diambil dari database dan pada riwayat pemesanan ini terdapat kolom-kolom yaitu ada kolom nama, email, nomor telepon, tanggal awal pemesanan, tanggal akhir pemesanan, terus tipe kasur, jumlah, harga, total, dan metode pembayaran. Dan di ujung atas ini terdapat button kembali. Kita klik. Mungkin Baik, itu saja. mungkin sekian dari demonstrasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok peminjaman buku ingin mempresentasikan hasil proyek UAS kami. Sebelum kami mulai, perkenalkan nama saya Kiagus Zaki Abdillah, ujung NIM 78 dengan tugas mengerjakan sebagai front-end developer. Saya Benvia Zabita dengan akhiran NIM 85 sebagai back-end developer. Saya Alifian Hakim Syauki dengan akhiran NIM 088 sebagai data flow dan juga sprint workflow planner. Saya Ahmad Aziz Bayaki dengan ujung NIM 091 sebagai konsultan dan beta tester. Sebelum kita mulai, kami akan menjelaskan apa itu aplikasi kami dan apa tujuan kami dalam membuat aplikasi ini. Dipersilakan Mas Haki. Oke, terima kasih. Jadi di sini kami membuat sebuah aplikasi menggunakan GUI Java, yaitu aplikasi peminjaman buku online dengan tujuan memberi kemudahan bagi para mahasiswa maupun tenaga kerja Universitas Sriwijaya dalam mencari dan membaca buku-buku yang tersedia di dalam aplikasi kami. Boleh saya balikin ke presenter? Baiklah, terima kasih Haki. Di sini saya akan menjelaskan algoritma dari aplikasi kami. Di sini terdapat sebuah page login dan registrasi. Di sini kita akan membuat sebuah akun dulu. Misalnya NIM kita menggunakan angka simpel saja. Misalnya 7777 dengan nama Zaki. Password 1234567. Di sini registrasi sudah berhasil. Dan kita akan login dengan NIM 777 dengan password 1234567. Di sini kita sudah berhasil login dan terdapat sebuah notifikasi yang memberikan tahu bahwa kita merupakan pengguna standar. Di sini terdapat home menu, browse books, cek status buku, cek buku dipinjam. Di sini di mana kita akan meminjam bukunya. Misalnya kita ambil Aku Adalah Kancil dengan kategori fiksi, misalnya kita pinjam, akan terdapat sebuah notifikasi kita yang memberitahu bahwa kita belum bisa meminjam bukunya dikarenakan fitur ini hanya khusus member premium. Jadi misalnya kita mau meminjam buku, kita harus balik ke home menu dan membeli sebuah membership premium. Di sini kita coba membeli membershipnya. Apakah Anda ingin melanjutkan pendaftaran? Iya. Request membership berhasil dibuat. Nah, kita kan sebagai akun tadi sudah memberikan request untuk mengubah akun kita menjadi admin. Setelah itu tadi ada notifikasi untuk mengchat nomor admin. Misalnya kita sudah berkomunikasi dengan admin dan sudah membayar. Nah, di sini misalnya kita sebagai admin dari aplikasi, admin aplikasi tadi sudah menerima bayaran dari user tadi dan akan membuat status membernya menjadi premium. Nah, ini yang request tadi, Zaki dengan Y2. Tinggal kita edit, ubah statusnya menjadi aktif. Konfirmasi. Nah, dengan itu admin telah berhasil membuat status membership dari pengguna tadi menjadi premium.
Nah, sekarang kalau misalnya kita kembali sebagai pengguna tadi. Nah, ini sudah ditunjukkan bahwa login berhasil. Sudah ditunjukkan login berhasil dan status akun kita, yaitu premium. Sekarang dengan status akun premium, kita bisa meminjam buku. Nah, misalnya buku tadi, aku adalah kancil, kita pinjam. Di sini terdapat judul, ID buku, pengarang, dan status buku, sebuah page konfirmasi. Kita setel dari kapan, misalnya dari hari ini tanggal 1 Desember, kita mau pinjam sampai hari Kamis 4 Desember. Nah, dengan mengklik checkbox ini, kita bisa meminjam buku. Nah, buku berhasil dipinjam oleh Zaki, yaitu kita, pengguna yang sedang menggunakan aplikasi ini. Kalau misalnya kita mau cek status buku, misalnya kita cek yang buku yang barusan dipinjam tadi. Nah, ini ID bukunya 9. Kita ketik ID bukunya 9. Cari. Nah, sini terdapat informasi, judul, ID pengarang, dan status bukunya apabila tidak tersedia. Kemudian, kalau misalnya kita mau cek buku yang sedang kita pinjam, di sini ada tabel dengan informasi bukunya dan berapa lama lagi sisa waktu kita. Itu untuk demikian bagian usernya dan algoritma meminjam buku. Kita pindah ke page admin. Di sini terdapat admin. Dalam page admin terdapat admin menu, kelola data peminjaman buku, dan kelola data buku. Nah, di admin menu tadi, admin bisa setel apabila usernya menjadi premium atau menjadi standar. Di kelola data peminjaman buku, ini merupakan kurang lebih riwayat dari peminjaman buku yang telah dilakukan pada hari-hari sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat merupakan buku yang dipinjam oleh user tadi. Aku adalah kancil. Kalau misalnya user sudah mengembalikan bukunya dalam tepat waktu, bisa kita edit status bukunya dari dipinjam menjadi tersedia. Nah, sekarang bukunya sudah tersedia lagi untuk dipinjam. Di sini merupakan page kelola data buku. Di sini admin bisa menambah, mengedit, menghapus, dan merefresh page-nya. Misalnya kita mau menambah buku, misalnya judul bukunya cara coding di 2025. Pengarangnya Farhan. Penerbitnya Coding Empire misalnya. Tahun terbit 2025. Kategori karena ini coding programming. Konfirmasi data buku berhasil ditambahkan. Nah, tadi kan kita sudah menambahkan data buku, yaitu cara coding di 2025. Nah, buku ini kita bisa edit atau hapus. Untuk sebagai contoh, kita akan menghapus. Apakah Anda ingin menghapus data buku ini? Ya. Data berhasil dihapus. Baiklah, dengan demikian sepertinya itu semua penjelasan dari algoritma aplikasi ini dari kedua sisi, yaitu sisi pengguna dan sisi admin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.